Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wassalam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kumaha darama? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam kesehatan, baik lahir maupun batinnya. Bagi yang sedang memiliki hajat, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah. Yang anaknya belum menikah, semoga diberikan jodoh yang terbaik. Yang sudah menikah tapi belum punya momongan, mudah-mudahan dikaruniai anak yang soleh dan soleha. Bagi yang sudah memiliki menantu tapi bingung anaknya mau kerja apa, mantunya mau kerja apa, mudah-mudahan diberikan peluang untuk mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diduga. Karena ibu-ibu, saya amati ketika saya ngisi, kalau dilihat di kompleks, kelihatannya kan insya Allah ya, kehidupannya beda dengan yang ada di gang-gang, Bu. Jadi ada yang sampai nggak menemukan beras, ada yang jangankan untuk beli beras ya, bingung juga gitu kan. Ada yang seharinya itu subhanallah, Bu. Ya sekarang kita apa ya, harus banyak mendoakan juga kaum muslimin wal muslimat yang lainnya, agar mereka diberikan kesabaran, kekuatan oleh Allah. Dan kita nggak usah maksa. Posisi kita saat ini jadi ini, ya udah nggak usah maksa. Nggak usah maksa pingin dirubah sama Allah. Pernah satu ketika saya mengutip dalam salah satu kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada seorang yang ahli ibadah dan dia pun ahli kerja. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sekiranya saya bisa ibadah dengan baik, makanan datang sendiri, sepertinya enak. Saya bisa ibadah fokus kepada Engkau tanpa harus bekerja, tanpa harus memikirkan apa yang harus hamba berikan kepada anak istri. Beberapa waktu berikutnya dikabul, Bu, doa itu. Dia mendapatkan kasus yang sangat besar sehingga akhirnya dia harus dipenjara. Dan betul, dia bisa ibadah, tidak kerja, makan dianterin gitu. Iya, makan dianterin. Tapi semakin kesini semakin tersiksa. Semakin tersiksa. Maka dari itu dia ingat, dosa apa saya kok bisa masuk penjara itu. Ternyata dia teringat dulu pingin ibadah kepada Allah tanpa harus bekerja. Dan dia masuk penjara, tapi makin terpuruk. Ya artinya apapun saat ini yang Allah berikan sama kita, udah syukuri, ya Allah, terima kasih. Kondisi kita saat ini lagi dikasih lapang, lagi dikasih sempit, ya udah, gimana Allah aja. Saya terima, ya Allah. Hatinya bertawakal kepada Allah. Jadi masalahnya itu bukan cepat atau lambatnya terkabul, bukan mampu atau tidak mampunya Allah. Tapi masalahnya Allah mau atau tidak mengabulkan apa yang kita minta. Jika Allah tidak mau, pasti ada hikmah. Jika Allah mau, pasti ada hikmah. Sehingga akhirnya kita tetap berbaik sangka kepada Allah bahwa apapun yang Allah beri itu yang terbaik. Itu aja. Kita akan membahas tentang satu tema yang menjadi pengingat bagi diri saya dan bagi semua yang hadir pada kesempatan ini, yakni tentang
rahasia kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu bukan diukur dari dunia. Kalau diukur dari dunia, orang Islam dibandingkan dengan pemilik sekarang Microsoft ya terus lagi Google, itu kaya mereka. Ya. Tetapi kesejahteraan itu tidak diukur dengan dunia saja, tapi diukur dengan kehidupan nanti di akhirat. Sekaya-kayanya orang yang tidak menyembah Allah di dunia itu kalah dengan orang yang ekonominya lemah tapi dia sholat qobla subuh gitu. Karena orang yang sholat qobla subuh itu dia diberikan apa Bu? Kekayaan seisi langit dan bumi itu. Jadi nggak ada nilainya dunia itu gitu. Nggak ada nilainya. Nah di sini maksudnya apa Ustadz? Menggugah kesadaran infak, sodakoh dan zakat. Kenapa Ustadz membahas ini? Nah kelihatan wajah kami tara infak enggak? Kelihatannya di sini mah wajah infak. Wajah yang suka zakat, ya, bukan itu. Tapi mengingatkan kembali bahwa apa yang dilakukan ibu saat zakat, infak dan sedekah itu buat apa itu. Oke, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian secara global tentang infak, sedekah dan zakat. Jadi yang dikatakan dengan infak itu berasal dari kata anfaqo yungfiku infaqo. Artinya apa? Berkurang. Artinya apa? Habis. Habis. Ramai juga. Terus lagi laris. Laris manis, ya. Juga yang dikatakan dengan infak itu bisa artinya belanja. Ya. Bisa juga biaya atau pengeluaran. Suami ibu ngasih nafkah, infak kan? Ya. Nafkah. Nah, apa yang dikatakan infak secara istilah? Yakni mengeluarkan harta. Mengeluarkan harta. Atau yang lainnya. Yang lainnya itu seperti apa, Bu? Harta dan selain itu apa? Tenaga, pikiran. Betul? Di jalan Allah. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu tujuannya. Jadi ada sesuatu yang dikeluarkan baik materi atau imateri di jalan Allah. Untuk apa? Untuk lebih dekat lagi dengan Allah. Emang perlu Bu dekat dengan Allah? Oh, sangat perlu. Sangat perlu sekali. Ada cerita, Bu. Dulu di zaman Harun ar-Rasyid. Ini ceritanya zaman Harun ar-Rasyid ketika beliau jadi raja. Beliau datang lalu minta air minum kepada pelayannya. Diberikan. Ketika hendak minum, ada penasehat raja yang bilang kayak gini. Wahai raja, tunggu dulu. Jangan engkau minum. Sekiranya di dunia ini tidak ada lagi air yang bisa diminum oleh raja kecuali air yang ada di hadapan raja. Dan kalau tidak minum raja akan mati. Apakah raja mau membeli air yang ada di hadapan raja dengan setengah harta yang raja miliki? Jawabannya gimana? Jawaban raja gimana? Pasti dikeluarkan. Saya akan beli dengan setengah harta yang saya miliki. Ketika mau minum lagi ditahan dulu sama penasihatnya. Tunggu dulu wahai raja. Ada apa lagi? Sekiranya air yang engkau minum tetapi oleh Allah tidak dikeluarkan lagi, apakah engkau mau untuk mengobati agar bisa keluar air itu dengan menghabiskan setengah harta yang engkau miliki sisanya? Jawabannya gimana, Bu? Pasti mengeluarkan. Lihat, hanya dengan satu gelas air,
Harta raja yang banyak, setengahnya habis. Hanya untuk bisa kencing, setengahnya habis. Jadi ludes tidak bersisa. Bayangkan. Sudah berapa gelas hari ini ibu minum? Sudah berapa kali ibu kencing pada hari ini? Apakah itu bukan nikmat dari Allah? Ya. Maka dengan cara itulah kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Zikrullah. Apakah ada yang sudah bisa menjamin hidup ibu 1 jam yang akan datang selain Allah? Enggak ada. Allah. Maka dari itu, infak yang dikeluarkan oleh kita, baik itu hartanya, tenaganya, pikirannya, di jalan Allah, semata-mata karena ingin dekat dengan Allah. Ini yang mahal, Bu. Kesadaran inilah yang mahal, yang tertuju hanya untuk Allah. Karena kebanyakan manusia saat melakukan amal sholih, kesadarannya hanya sebagai kebiasaan, bukan ditujukan, diniatkan untuk Allah. Nah itulah. Ini pentingnya nembak, Bu. Ibu pernah lihat panahan? Kalau misalkan nggak dituju, kemana aja kan? Bisa-bisa melukai orang lain. Tapi kalau jelas titiknya yang mana? Yang 10, yang 9, atau yang 1? Enak gak nembaknya? Enak. Contoh ibu, apakah ibu yakin saat membaca Al-Quran pahala itu sampai kepada orang tua ibu? Sampai kepada guru ibu saat ibu baca Quran? Ternyata ada syaratnya. Syaratnya apa? Ketika membaca Al-Quran diniatkan untuk pahalanya dialirkan kepada gurunya, kepada orang tuanya. Tapi kalau polos ya udah buat ibu aja. Itu di dalam kitab yang disusun oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi supaya pahala ibadah kita bisa ditransfer kepada almarhum almarhumah, maka apa yang harus dilakukan? Niatkan. Suka ada ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi, gitu kan? Dialirkan. Maka itu akan menjadi nilai bagi kita dan bagi orang yang meninggalkan kita. Betul. Ibadah itu ada maliyah, ya, dan ada badaniyah. Termasuk puasa ibu, termasuk haji ibu. Ibu haji, ya, pergi karena dulu pernah diingatkan sama orang tua. Ya Allah, saya bisa berangkat ke sini karena dulu saya dinasihatin sama orang tua kalau mampu pergi haji. Semoga pahala haji saya juga sampai kepada ibu bapak saya, kepada guru saya. Niatin. Begitu, Bu. Niatkan. Innamal a'malu binniyat. Nah, maka untuk ibadah-ibadah itu jadi ibadah mal berupa sedekah, zakat, infak, niatkan. Jadi segala sesuatu dinilai berdasarkan niat. Ada nggak orang yang mengeluarkan harta tapi supaya dipuji oleh orang lain? Ada nggak orang yang mengeluarkan harta karena ingin dekat dengan Allah? Sama nggak caranya? Ngasih kan? Tapi niatnya itu yang akan dinilai. Nah, maka dari itu yang dikatakan dengan infak itu adalah mengeluarkan harta atau yang lainnya di jalan Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di mana tempatnya niat? Di hati, Ibu. Ibu tidak usah mengatakan lisan ini hanya penguat saja, tetapi hati yang harus tersambung, yang harus sadar saya melakukan ini untukmu ya Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha
Allah mukhlishina lahuddin. Ya, tidaklah kamu disuruh hanya untuk beribadah dan meluruskan dan memurnikan kepada Allah. Itu Bu, ini yang kadang butuh perjuangan kita itu. Oke, itu baru infak. Yang kedua, sedekah. Sedekah ini mempunyai makna benar. Makna benar, ya. Sedangkan zakat artinya apa zakat? Suci, berkembang atau bertambah. Jadi zakat itu suci, berkembang atau bertambah. Garis besarnya seperti begini, Bu. Jadi semuanya itu berasal dari kata infak sih, Bu. Sodako, zakatnya, ada dari punten. Semuanya berasal dari kata sodako. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, yang wajib itu zakat fitrah, zakat mal, nazar itu wajib. Kalau sodakoh yang sunnah, ya kita ngasih pembangunan, jalan itu sunnah. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Sodakoh itu maknanya lebih luas dibanding dengan infak dan zakat. Jadi kalau infak itu kan punten tadi ya, ada sedikit saya ralat. Infak itu contoh tadi dengan harta, baik berupa uang maupun benda. Pokoknya bersifat materi. Infak itu bersifat materi, itu infak. Sedangkan kalau sodakoh, tersenyum pun sodakoh. Ya, itu sodakoh. Menyingkirkan duri dari jalan, sodakoh. Itu sodakoh. Jadi sodakoh ini tidak hanya berbentuk materi, tetapi materi. Ibu terus lagi menyingkirkan cangkang cau. Apa Bu? Cileur, itu juga sodakoh. Nah kalau zakat, ini kan banyak ya, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Kalau zakat mal ini nanti pembahasannya lebih khusus. Nanti bahasanya ke fikih. Saya nggak bahas itu sekarang. Dalilnya apa? Surat Al-Isra ayat 100. Al-Isra ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kana al insanu qatura. Artinya, katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir. Artinya kebanyakan orang ketika diberikan harta kikir, Bu. Kikir. Kebanyakan. Tapi ada juga yang tidak begitu. Tapi bisa dibedain ya antara kikir dengan perhitungan. Beda ya. Kalau kikir itu dia nggak perhitungan. Kikir itu pokok nama embung gitu. Tapi kalau orang yang beriman itu dia akan perhitungan, dalam artian kalau ngasih dia tidak terlalu boros dan tidak menahan pelit gitu, ya. Baik. Ibu-ibu yang saya hormati, di dalam Al-Qur'an kosakata infak yang berasal dari kata nafaqo dengan semua kata bentukannya itu kurang lebih ada 111 kata. Adapun zakat itu berasal dari kata zaka. Di Al-Qur'an diulang sampai 58 kali. Sampai 58 kali. Kalau ibu nggak percaya silakan hitung sendiri. Percaya wae?
Karena saya juga bukan saya yang ngitungnya, tapi ulama-ulama dulu. Kalau sodako berapa kira-kira Bu? Lebih banyak mana? Infak atau sodako? Ternyata sodako itu lebih banyak, 155 kali. Jadi sodako itu 155 kali, ya, Masya Allah. Jadi infak 111, zakat 58, dan sodako 155 kali. Berarti banyak ya? Banyak sekali. Nah, berikutnya Ibu, kita buka surat Al-Baqarah ayat 195. Al-Baqarah 195. Artinya saja saya bacakan. Kalau Ibu misalkan pada dicatat mangga atau gitu sauyos. Karena waktu, karena masih banyak materinya, mangga dicirian nya. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. 195 ya. 195. Nah, di sini, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Artinya, orang yang pelit, yang tidak mau berinfak, itu telah membinasakan dirinya. Dan berbuat baiklah. Kenapa kita harus berbuat baik? Alasannya? Kenapa kita harus berbuat baik? Alasannya? Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini alasan Bu. Kenapa ibu baik sama suaminya? Allah suka sama yang berbuat baik. Kenapa ibu infak? Karena Allah menyukai orang yang berbuat baik. Kenapa ibu ngaji? Karena Allah menyukai orang yang berbuat baik. Apakah thalabul ilmi bukan perbuatan baik? Baik. Nah, artinya just focus on Allah. Fokus kita kepada siapa? Allah. Karena kalau niat kita selain Allah, itu kita bergantung kepada makhluk. Sedangkan bergantung kepada makhluk itu adalah patah hati yang disengaja. Ya. Jadi bergantung kepada makhluk adalah patah hati yang disengaja. Ibu pernah bergantung kepada makhluk? Pernah. Ternyata apa yang kita gantungkan tidak sesuai? Bagaimana rasanya? Sakit, kecewa. Apakah pernah Allah membuat kita kecewa? Tidak pernah. Allah selalu memberikan terbaik. Maka inilah alasannya Bu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ibu bisa catat saja surat ke-64 ayat 16. Catat aja, nanti di rumahnya bisa dibuka. Surat 64 ayat 16. At-Taghabun ya. At-Taghabun. Ayat ke-16 ya. Baik, nanti dicatat 64 itu berarti artinya surat. Titik 2, 16 berarti ayat ya. Kalau suratnya At-Taghabun. Artinya apa? Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Fattaqullaha mastata'tum. Artinya ibu, kalau ibu punya uang 100.000, sesuai kesanggupannya 2.500. Jadi jangan sampai punya uang 100.000 misalkan ya, tetapi kita ingin infak 1 juta. Itu mah
nggak baik, nanti bisa unjam injem, begitu, kucelaka celok, ya, sesuai dengan kesanggupan kita. Fattakullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah, mastata'tum, menurut kesanggupanmu. Siapa yang tahu kita sanggup atau nggak sanggup? Allah. Siapa yang ngerasain? Kita. Apakah ketika kita merasakan sedang sanggup, terus api-api nggak sanggup, apakah Allah tidak tahu? Tahu. Artinya Allah Maha tahu dan kita yang merasakan. Ingat Bu, ketika infak itu jangan mengatakan seperti ini. Merek saeutik era loba teu boga mal jadi weh. Berarti niatnya bukan karena infak besar karena ingin disebut kaya, infak kecil takut disebut Padahal kata Allah, fattakullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Bismillah. Punten abdi mah kanggo sasi ayeuna gaduhna mung 1 jutanya teu naon. Punten abdi mah mung gaduhna ieu ngan 20.000 teu naon. Ada orang yang mencibir si eta imah gede ari infak 20.000 gitu. Orang lain pada nggak tahu bahwa keperluan kita ada banyak. Lurusin aja niatnya. Ingat Bu, kita tidak akan selamat dari lisan orang. Sesempurnanya kita pasti orang lain itu nggak akan menganggap kita sempurna semuanya. Aya nu ngobrolkeun. Betul tidak? Habib Umar bin Hafid, tahu yang kemarin hadir di Indonesia? Beliau itu kan dianggap sebagai waliullah. Banyak para ulama Nusantara yang belajar kepada beliau. Tapi tetap beliau tidak selamat dari orang yang menjelekkan beliau. Padahal beliau itu sekelas ulama dunia gitu kan, apalagi kita. Jadi kita itu nggak akan lepas dari lisan orang lain menyebutin keburukan kita. Biarin aja hak dia. Mereka mau ngobrolin kita silakan, mau juga nggak apa-apa. Bu, perahu, tahu perahu? Kalau perahu itu berada di dalam air tuh, lautan. Kenapa tidak tenggelam? Kenapa tidak tenggelam? Karena tidak memasukkan air, tidak membolongi perahu sehingga ini air masuk, betul tidak? Tapi coba kalau perahu yang sedang ditumpangi bolongan handapna, air akan masuk. Artinya apa? Ketika kita membiarkan orang-orang toksik yang menghina kita masuk ke dalam diri kita, hancur kita. Maka dari itu hindarilah lingkungan-lingkungan toksik yang senantiasa mencerca kita, menghina kita, memaki kita. Udah, ketika ada orang yang begitu, tinggalkan, tapi tinggalkan dengan hal yang baik. Kita tidak akan selamat. Nyambung lagi nih, ibu infak. Waktu itu ibu bisa infaknya besar, tapi saat ini kok nggak bisa. Ada Bu masanya Bu. Ada masanya. Ada masanya kita itu uang itu masuk ke rekening itu banyak. Jadi kalau ada orang yang minta tolong tuh ya gampang transfer. Tapi ada masana eta rekening saat tiba-tiba anu ieu manawi sareng manawi meureun harewos. Saya ketika banyak postingnya kayak gini di Facebook, di Instagram, itu banyak teman-teman yang pinjam uang. Wah, iya sering caramah duit loba. Tapi ada masanya saya bisa bantu, ada masanya saya nggak bisa. Saya katakan begini, Kang, hapunten untuk saat ini saya nggak bisa bantu. Doakan saja, mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa bantu. Karena memang ada masanya kita bisa nolong, ada masanya nggak bisa Bu. Kita dikasih nggak berdaya Bu, asli. Ada masanya kita dikasih nggak berdaya. Kita memang punya aset, rumah, ini, itu, lain sebagainya. Tapi ternyata ada masanya, banyak pengeluaran tapi pemasukan agak berkurang. Supaya apa? Supaya kita datengin Allah lagi. Nah pas butuh nawai untuk gitunya. Di sana itu kita merasa lemah di hadapan Allah gitu kan. Merasa lemah, ada masanya Bu. Maka dari itu memang bertakwa kepada Allah menurut kesanggupan kita. Jadi nggak usah gengsi. Kalau ibu mau infak mampunya segini udah.
ya, gak usah gengsi. Karena kita nggak akan selamat dari lisan orang lain, baik yang memuji ataupun yang mencerca kita. Wasma'u, dan dengarkanlah. Wa ati'u, serta taatlah. Itu aja. Wa anfiqu khairan li anfusikum, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Jadi ternyata infak yang kita keluarkan itu akan kembali lagi kepada kita. Terus lagi dikatakan di sini, wa may yuqa suhan nafsih, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, itu Bu. Nanti Ibu juga bisa buka surat Al-Baqarah ya, surat kedua ayat 261, mangga dicatat. Surat kedua ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Tapi pikiran kita jangan dunia aja ya, tapi kan nanti di akhirat. Kan kematian itu adalah gerbang awal kehidupan. Artinya ibu infak 1000 itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Begitu ya, tapi di jalan Allah ya. Jadi mindset kita berbuat baik itu bukan supaya dibalas di dunia aja. Tapi kita berharap semoga pahala ini pun bisa kita raih nanti di akhirat. Di akhirat. Siapa di sini yang mau ke surga? Mau semuanya? Sudah siap mati? Saya ketemu dengan orang tua, Bu. Dia ngaji dengan saya itu. Dia bilang kayak gini, Bu. Ustadz, pan dia ngaji ini, Bu, ngaji kitab hikam juga. Dia bilang kayak gini. Dulu saat masih muda, dia itu pemabuk, Bu. Tukang gelut, tepayaan, bebarian. Nah, ketika baru dia menikah di usia 30-an, dia tobat. Tapi nggak belajar agama. Sampai akhirnya sekarang usia hampir 65 tahun, baru belajar Quran. Sebelumnya dia itu, aduh gimana amal saya, aduh gimana gitu kan, saya takut mati dan lain sebagainya. Tapi setelah 2 tahun ngaji, baru pas waktu kemarin saya diajak makan, dia bilang kayak gini, Ustadz, saya itu udah nyerah aja ke Allah. Allah mau wafatin saya, itu kehendaknya, saya yakin itu yang terbaik. Udah, saya terima aja. Saya nggak mau ngebangkang. Dan saya yakin Allah itu Maha Pemaaf. Saya yakin Allah itu Maha Pengampun. Dan jelas di Al-Quran, Bu, ketika seseorang itu bertobat sebelum dia mati, maka Allah ampuni. Dan besar kemungkinan masuk surga. Jadi yang akan diazab oleh Allah itu ketika di dunia dia rajin bermaksiat, belum sempat tobat, tapi dia mati. Begitu, Bu. Maka dari itu, dia udah nyerah aja. Saya saranin ke ibu-ibu juga begitu. Ibu nolak meninggal, pasti meninggal nggak? Ibu nerima meninggal, pasti meninggal nggak? Enakan yang mana kalau gitu? Berserah diri ke Allah. Betul nggak? Gini aja, ya Allah, dah, saya nerima kehendakmu, saya nerima keputusanmu. Sakit ibu, jangan dulu berpikir obat, jangan dulu lari ke dokter. Tapi tunjukin ya Allah, dokter yang pas, obat yang pas. Minta dulu ke Allah.
Nanti Allah akan tunjukkan dokter yang senantiasa mengarahkan ke Allah. Kan ada dokter tuh kita datang, tenang Bu, aya Allah. Sok enak mata obatna iya, kan ada yang kayak gitu. Betul nggak? Tapi ada juga dokter yang isinan, waduh ini penyakit nggak bisa disembuhkan ini. Nyawa Bapak tinggal 3 hari lagi Pak. Tapi pengingetan ke Allah kan lebar gitu. Tapi kalau dokter yang beriman, dia akan mengingatkan kepada Allah. Begitu Bu. Nah, kembali lagi dari ayat Al-Quran yang sudah tadi dibuka, jelas bahwa ketika seorang mukmin atau mukminat yang bertakwa kepada Allah, mereka akan senantiasa mentaati Allah untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan keuntungannya akan kembali kepada orang tersebut, yaitu Allah akan memelihara dari kekikiran dirinya, dan juga Allah akan memelihara dari rizkinya. Ada nggak tokoh di Al-Quran yang kikir kelewat kikir? Siapa? Qarun. Ketika Qarun ditanya, Qarun di mana engkau mendapatkan semua ini? Dia mengatakan, saya mendapatkan ini dan itu karena kepintaranku. Nasibnya bagaimana? Ditenggelamkan dia dengan hartanya. Saat oleh Nabi Musa alaihi salam mengutus orang untuk mengambil zakatnya, dia mengatakan, enak aja saya dapat ini. Susah payah ini dimintain. Akhirnya dia ditenggelamkan. Ibu mau nama anaknya Qarun? Mau anak cucunya Qarun? Lihat, ibu memberikan nama untuk anak dan cucunya Qarun gak mau. Saking apa orangnya? Saking udah dihinakan sama Allah. Tahu Nabi Sulaiman? Ada ya. Kalau tahu kita belum kenalan nih. Dengar ceritanya di Al-Quran. Betul nggak? Saat Nabi Sulaiman itu bisa menguasai bahasa manusia seluruhnya, bisa menguasai bahasa binatang. Hartanya banyak. Kalau di sini ada seseorang yang punya rumah gedung tapi lantainya di bawahnya ada kolam, Bu. Kayaknya segimana itu? Ya misalkan rumah segede gini tapi keramiknya itu pakai kaca yang tebal, ada kolam di bawahnya. Itu rumah kayanya gimana tuh? Kaya kan ya? Dan jadi inspirasi Bu ya? Lihat perawatannya aja. Kalau yang penghasilannya 10 juta, 20 juta mual katakan. Pasti ratusan juta. Dan bukan hanya sehari. Betul tidak? Ini Nabi Sulaiman itu istananya kayak gitu pas waktu menunjukkan ke Ratu Bilqis. Subhanallah. Tapi ketika ditanya Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, di mana engkau mendapatkan semua ini? Nabi Sulaiman menjawab, ini adalah karunia dari Allah untuk mengujiku apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau kufur. Subhanallah. Sekarang ibu mau kalau anak cucunya namanya Sulaiman? Ada kan Pak Leman? Pak Sulaiman ya. Disingkat aja. Ada Sule, ada yang Eman kan gitu. Karena nama aslinya Sulaiman. Ayo orang Sunda masuk tingkat-tingkat gedengnya. Kenapa kita mau memberikan nama anak dengan yang baik? Karena memang Allah memuliakannya. Nah, maka dari itu, kenapa sih Allah mencontohkan dua tokoh itu supaya menjadi ibrah untuk kita? Ada lagi Bu dalam hadis. Telah menceritakan kepadaku Suwaid bin Sa'id, telah menceritakan kepadaku Hafas bin Maisarah dari Al-Ala, dari ayahnya dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, al-abdu mali maliya, yang artinya manusia berkata, hartaku, hartaku. Sesungguhnya hartanya ada 3. Sesungguhnya hartanya ada 3. Yang pertama, yang ia makan lalu ia habiskan. Harta kita yang dimakan dan yang dihabiskan.
Ada nggak makanan yang dimuntahkan? Kabeureuyan teh berarti bukan rezekina. Kabeureuyan ku cucuk onta. Cucuk lauk, cucuk onta moalnya. Yang kedua, yang ia kenakan lalu ia usangkan. Yang ia kenakan lalu ia usangkan. Ibu pernah punya baju bagus, lama dipakai jadi belel. Betul? Itu rezekinya sampai belel gitu. Ya. Tapi saya ingatkan, kalau ibu mau jadiin lap, jangan seutuhnya baju, dipotongan. Ya, kan suka ada kebiasaan di kita itu, kalau baju nggak kepake, dikasih dan memang nggak pantas untuk dikasih, dijadikan lap, bajuna we hungkul. Dari teteh karena awak teh acara riget atuh. Ya, kalau ibu ada baju yang nggak kepake, kalau dikasih orang pun akan menolak, maka coba dipotong, jangan membentuk seperti baju. Dari mana Ustadz sumbernya? Dari Ta'lim Muta'alim yang disusun oleh kitab Syekh Arjunuzi. Bahwa salah satu yang mewarisi sifat fakir itu adalah mengenakan baju dipakai untuk elap. Jadi kalaupun mau dijadikan elap, itu dipotongan, sehingga tidak membentuk baju yang seutuhnya. Yang ketiga, atau yang ia berikan. Atau yang ia berikan. Artinya apa? Yang ia sedekahkan. Lalu ia miliki. Selain itu akan lenyap dan akan ia tinggalkan untuk manusia. Jadi yang disebut dengan harta yang akan kita pakai di dunia dan akhirat adalah satu, makanan yang kemakan habis. Yang kedua, pakaian sampai usang. Yang ketiga, harta yang ia sedekahkan. Jadi intinya apa? Semakin banyak bersedekah, maka semakin banyak harta yang ia miliki nanti di akhirat. Bahkan di dalam surat Al-Munafikun ayat 10, banyak orang yang meninggal, dia menyesal. Balikin lagi hanya pun, walaupun beberapa detik, ingin apa? Ingin mensedekahkan hartanya. Karena ketika tidak disedekahkan, warisan. Dan mulai anu jamuga tuh, jalmi nu ngarebutkeun harta warisan, bari pasikut-sikut, nggak akan berkah. Orang yang berebut waris itu nggak akan berkah, nggak akan berkah. Nah, ini ada dalam hadis qudsi, Bu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Allah yang maha mulia dan Allah yang maha besar berfirman, berinfaklah maka aku memberi belanja kepadamu. Berinfaklah maka aku akan memberi belanja kepadamu. Artinya orang yang berinfak pasti sama Allah akan diberikan supaya dia memberi lagi. Terus lagi di sini. Beliau bersabda, tangan Allah itu penuh. Jangan digambarkan tangannya seperti kita. Tidak terkurangi oleh nafkah. Terus memberi siang dan malam. Beliau bersabda, tahukah kalian sesuatu yang sudah dinafkahkannya sejak dia menciptakan langit dan bumi? Sesungguhnya apa yang di tangannya tidaklah berkurang, nggak berkurang. Dari mulai langit dan bumi ini diciptakan, Allah terus memberikan nafkah, membelanjakan kekuasaan, dan itu tidak ada satupun yang berkurang. Pada waktu itu singgasananya di atas air dan di tangannya memegang timbangan atau mizan. Hadis ditakhrij oleh Al-Bukhari. Dari mulai bumi dan langit ini diciptakan, Allah ngasih banyak gak? Coba tadi yang kisah Harun Ar-Rasyid, hanya dengan 1 gelas setengah hartanya habis. Allah sudah ngasih kepada kita air bukan hanya untuk minum, tapi untuk cuci piring. Bukan hanya untuk cuci piring, untuk apa? Baju. Bukan hanya untuk keperluan rumah tangga, tapi untuk kehidupan peternakan, kehidupan pertanian. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau kita muhasabah, kalau kita tadabbur, dari mulai kita ada saja. Artinya apa? Orang yang berinfak dia yakin pasti Allah akan ngasih belanja kepada dia. Tapi tadi mastata'tum, kita berinfak sesuai dengan kemampuan kita.
Jangan sampai dengar ayat ini kita nginjem. Nginjem atosnya habis 10 juta udah diinfakkeun. Ulah gitu. Ulah gitu. Ulah gitu. Ya. Kan suka ada karena dia tergiur dengan ayat-ayat infak, dia rela menggadaikan sawahnya, menggadaikan mobilnya, diinfakkan semuanya. Bukan begitu. Sesuai dengan kesanggupan. Kalau motor itu untuk berdakwah, motor itu untuk bekerja, kita sesuai dengan kesanggupan kita. Kecuali kalau memang kita itu level imannya seperti level Abu Bakar As-Siddiq, yang seluruh hartanya diinfakkan untuk perjuangan Islam. Datama lurus niatnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore, Bu. Jadi pagi dan sore itu ada yang berdoa, ya Allah, berilah orang yang berinfak gantinya. Jadi kalau Agim itu membiasakan diri terus menyuruh kepada yang lain, pas bangun tidur itu kepikiran buat infak. Nanti sama malaikat didoain, ya Allah berikan gantinya. Dan berkata yang lain, ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak kehancuran. Orang yang menahan infak kehancuran. Dari hadis di atas cukup jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu pasti adanya. Sesungguhnya harta yang akan kembali lagi ketika kita sudah menghabiskannya adalah harta yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun tahu apa yang kita nafkahkan. Maha luas Allah dengan segala kekayaannya. Mukmin dan mukminat yang dirahmati Allah, marilah kita membiasakan diri untuk senantiasa membersihkan harta kita dan membelanjakannya hanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni fisabilillah. Dan mari kita rasakan kebiasaan tadi menjadi rasa yang nikmat yang pernah dirasakan oleh para Rasulullah dan Nabi serta orang-orang yang beriman sebelumnya. Nah, tidak terasa udah hampir 1 jam. Nah, ibu-ibu, kita lagi berjuang. Berjuang deg-degan. Asli, Ibu. Pernah infak deg-degan? Kalau nanti coba sebulan sekali Ibu infak yang deg-degan. Deg-degan, tahu yang deg-degan? Jadi kan kalau Ibu sekarang infak 2.000, deg-degan enggak? Itu mah rutin aja, tapi kali-kali lah kita tuh. Untuk apa? Untuk menguji keyakinan kita. Bukan menguji Allah, menguji seberapa jauh keyakinan kita, gitu kan? Ya? Iya, Bu, karena kalau 2.000 kan kita biasa aja. 5.000 biasa aja. Coba infak 500.000 sebulan itu. Aduh rewas eta teh. Atau tonglah sabulan atau genep bulan sekali we gitu. Contoh misalkan kayak gini, Contoh misalkan yang biasanya kita tuh hanya 20.000 misalkannya, 50.000 ngasih gitu kan. Coba kita infak yang sekiranya kalau kita keluarkan itu rada deg-degan itu. Rada deg-degan. Bismillah gerak. Plong eta teh. Enggak usah tiap saat. Ini mah kita coba aja. Coba aja. Ya. Kertas uang kan itu kertas ya. Kalau kita tadi kan yakin, harta yang kita miliki itu 3. 1 yang dimakan dan kita habiskan, 2 yang kita kenakan lalu usang, yang ketiga yang kita sedekahkan. Ini bukan menguji ucing, Allah bakal ngelipat karena bukan begitu. Tapi menguji kemelekatan kita sama harta dengan kecintaan kita kepada Allah. Karena orang-orang yang dia mencintai Allah, dia tidak akan melekat dengan hartanya. Nah, infak itu adalah barometer keimanan kita. Saya pernah ngalamin itu, Bu. Kadia aya udah bismillah aja. Ada masanya kita harus ngeluarin dengan rasa deg-degan. Sieun tadi gantian. Tapi memang tadi Allah pasti akan ganti. Sok Ibu cari istilahnya, Ibu kan ada tetangga atau lain sebagainya. Kalau tidak di sini
mungkin sedikit gitu kan, explore yang butuh bantuan dan lain sebagainya. Niatkan, Bu, banyak hamba-hamba Allah itu yang sekarang sedang menanti kebaikan Allah melalui hamba-hambanya yang baik. Ya, banyak hamba-hamba Allah itu yang menanti, yang kita, ya Allah, kepada siapa lagi hamba harus mengadu selain kepadamu? Berikanlah hamba harta agar hamba bisa mencukupi kehidupan hamba dan keluarga hamba. Itu kan lagi nunggu. Terus ibu diberikan kemampuan, ibu tahan. Maka sama malaikat didoakan, cing hancur, cing hancur. Kenapa? Karena ibu diberikan kelebihan harta, tetapi ditahan. Tapi kalau yang sudah, alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan rezekinya dilipat gandakan oleh Allah. Kalau ibu yang masih berpikir, aduh ABG butuh, ingat Bu, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan ibu. Kalau ibu mampunya segini ya segitu, gak usah memaksakan. Ya, begitu. Itu saja mungkin ibu-ibu tidak terasa waktu 1 jam telah berlalu. Ya, mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah. Dan terakhir, ingat ciri orang yang bertakwa itu adalah yang alladzina yu'minuna bil ghaib. Terus wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak di kala lapang maupun sempit, ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan jalan kita untuk menjadi hamba Allah yang pemberi. Itu saja, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Saya doakan mudah-mudahan Allah merahmati, mengkaruniai kepada kita harta yang berkah dan melimpah, diwafatkan dalam kondisi yang husnul khotimah, dan masuk ke dalam jannah, juga dijauhkan dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.